Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan bab matriks ya. Dan adapun video kali ini kita sudah berada di subbab 2.6 untuk materi metode Cramer. Oke, perlu diketahui bahwa metode Cramer ini dimanfaatkan atau diterapkan untuk kita dapat menyelesaikan solusi dari sistem persamaan linear. Baik untuk yang sistem persamaan linear dua variabel, contohnya seperti ini ya. Kita ada dua persamaan, ax tambah b sama dengan c dan dx tambah ey sama dengan f, variabelnya adalah x dan y. Nah, langkah pertama biasanya kita jadikan persamaan sistem persamaan linear ini ke dalam bentuk persamaan matriks. Matrik yang pertama ini adalah matriks koefisien x dan y ya. Koefisien x-nya a dan d, kemudian koefisien y-nya b dan e. Dikali matriks yang kedua adalah matriks variabel, yakni variabelnya x dan y, sama dengan ya matriks ruas kanan. Ya, ini adalah nilai konstanta yang ada di ruas kanan c dan f. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita tinggal menentukan nilai variabel x dan y dengan menggunakan metode Cramer ini. Nah, ini rumus Cramernya di sini. Jadi x sama dengan delta x per delta dan y adalah delta y dibagi delta, di mana delta nilainya adalah merupakan determinan dari matriks koefisien ini. Ya, ini delta. Determinan dari matriks koefisien. Kemudian delta x ini adalah determinan dari matriks koefisien dengan mengganti koefisien x, a dan d dengan koefisien ruas kanan ya, yang tadinya a b d e, nah ini menjadi cf ya. Tadinya kan a dan d ya, koefisien untuk x ya. Jadi tinggal diganti koefisien x-nya dengan koefisien ruas kanan. Demikian pula untuk delta y. Delta itu adalah determinan dari matriks koefisien, tapi koefisien y-nya b dan e diganti dengan koefisien ruas kanan cf ya. Nah, jadi AD CF ya, yang tadinya AD BE, nah BE ini adalah koefisien Y dirubah menjadi CF. Nah, ini adalah rumus metode Cramer. Nah, bisa juga diterapkan untuk sistem persamaan linear 3 variabel x, y, z seperti ini. Nah, langkahnya sama. Pertama kita rubah ke dalam bentuk persamaan matriks. Matriks yang pertama adalah matriks koefisien x, a, e, i, koefisien y, b, f, j, dan koefisien z, c, g, k ya, bisa dilihat di sini. Dikali matriks variabelnya yakni x, y, z sama dengan konstanta ruas kanan ini dhl. Nah, nanti untuk mencari x, y, z-nya kita gunakan metode Cramer, di mana x adalah delta x per delta, y adalah delta y per delta, dan z adalah delta z per delta, di mana delta x dan delta y dan delta z adalah nilai determinan dari matriks koefisien ini ya, matriks koefisien. Untuk delta x sama ya, jadi koefisien x-nya ini a, e, i diganti dengan koefisien ruas kanan. Kemudian delta y, koefisien y berarti diganti dengan koefisien ruas kanan. Nah, terakhir delta z adalah koefisien z diganti dengan konstanta ruas kanan. Nah, seperti ini. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita lihat dua contoh berikut ya. Pertama, contoh untuk sistem persamaan linear dua variabel. Oke, kita punya sistem persamaan linear sebagai berikut. 2x min 5y sama dengan 4 dan 3x tambah 2y sama dengan 25. Nah, kita coba mencari nilai x dan y dengan menggunakan metode Cramer. Oke, langkah pertama seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita buatkan dulu ya dalam bentuk persamaan matriks. Matriks koefisiennya 23 min 52. 23 ini adalah koefisien x, min 52 adalah koefisien y. Dikali matriks xy sama dengan konstanta atau koefisien ruas kanan. Ya, konstanta ruas kanan 4, 25. Nah, kemudian kita akan mencari nilai x dan y yang nilainya bergantung pada delta x dan delta y. Jadi kita cari delta terlebih dahulu ya. Delta ini adalah determinan dari matriks koefisien ya, 2, 3, min 52. Nanti kita cari determinannya, tinggal kita kali silang, 2 dikali 2 dikurang min 5 kali 3 ya, seperti ini ya, 2 kali 2 dikurang min 5 kali 3. Nah, hasilnya adalah 4, min kali min jadi plus ya, jadi 15. 4 tambah 15 sama dengan 19. Jadi deltanya adalah 19.
Kemudian kita sekarang mencari delta X. Nah, delta X ini adalah determinan dari matriks koefisien dengan mengganti koefisien X dengan koefisien ruas kanan. Yang tadi 23 menjadi 425. Nah, seperti ini ya, yang tadinya 23 dan diganti dengan 425. Nah, karena kita cari determinannya tinggal dikali silang, 4 kali 2 dikurang min 5 kali 25. Nah, kalau kita kalikan jadi 4 kali 2 8, min 5 kali 25 adalah 125. Nah, kalau kita jumlahkan jadi 133. Kemudian delta Y. Nah, delta Y berarti mencari nilai determinan dari matriks koefisien, tapi koefisien Y-nya ini diganti dengan koefisien ruas kanan yang tadinya min 52 menjadi 425 ya angkanya. Nah, kita cari determinannya, kita kali silang, 2 kali 25 dikurang 4 kali 3. Hasilnya adalah 50 dikurang 12 sama dengan 38. Nah, setelah kita mendapatkan nilai delta, delta X, dan delta Y, kita tinggal masukkan rumus metode Cramer-nya. Ya, untuk mencari X, kita dapatkan rumus delta X per delta. Hasilnya adalah 133 dibagi 19. Nah, ini adalah 7. Kemudian, Y-nya adalah delta Y per delta. Delta Y-nya tadi 38, deltanya 19. Jadi 38 bagi 19 sama dengan 2. Nah, dapatlah solusi sistem persamaannya. X-nya adalah 7, ya. Nilai Y-nya adalah 2. Nah, ini penerapan metode Cramer untuk sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, karena kita coba untuk yang 3 variabel. Oke, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Nah, ada 3 persamaan dengan 3 variabel seperti ini. Nah, langkah pertama sama, kita nyatakan dalam bentuk persamaan matriks. Matriks koefisien X-nya 21 min 1, Y-nya 1 2 1, Z-nya min 1 1 3. Dikali matriks koefisien X, Y, Z sama dengan ruas kanannya angkanya 1, 8, dan 10. Nah, langkah pertama untuk mencari X, Y, Z adalah kita mencari deltanya dulu ya. Delta adalah determinan dari matriks koefisien ini. Nah, ini kita kali ya, kita gunakan metode Sarus ya, seperti pada video sebelumnya. Bagaimana cara menentukan nilai determinan dari matriks 3 kali 3 ya. Jadi kita cari nanti hasilnya seperti ini, 2 kali 2 kali 3 12, 1 kali 1 kali min 1 min 1 min 1 kali 1 kali 1 min 1 dikurang 1 kali 1 kali 3 ya. Kemudian 2 kali 1 kali 1 2 min 1 kali 2 kali min 1 2. Gini ya. Nah, jadi kalau seandainya belum jelas bisa dilihat lagi video pembahasan untuk materi determinan. Nah, bagaimana cara menentukan determinan matriks 3 kali 3. Oke, ini kita hitung hasilnya adalah 10 dikurang 7 ya. Jadi nilai deltanya adalah 3. Oke, kita sudah dapat delta, sekarang kita cari delta X. Ya, kita coba ke atas ya biar muat. Delta X-nya itu adalah nilai determinan matriks koefisien dengan mengganti koefisien X-nya dengan koefisien ruas kanan ya, yang tadi 21 min 1 menjadi 18 10 ya, jadi 18 10. Nah, kita kalikan kita cari determinannya dengan metode Sarus. Nah, kita dapatkan 6 tambah 10 tambah min 8 dikurang 24 tambah 1 min 20. Nah, ini kalau kita hitung jadi 8 dikurang 5 ya, sama dengan 3 ya, dapatlah delta X nya 3. Sekarang kita lanjutkan mencari delta Y ya. Delta Y ini berarti menentukan matriks determinan matriks koefisien dengan cara mengganti koefisien Y 121 dengan konstanta ruas kanan ini 1810 ya, jadi 1810. Nah, kalau kita cari determinannya, maka kita peroleh 48 kurang 1 kurang 10 dikurang 3 tambah 20 tambah 8. Nah, coba kita hitung jadi 37 dikurang 31 hasilnya 6. Oke, jadi delta Y nya adalah 6. Selanjutnya kita tinggal mencari delta Z ya, berarti menentukan nilai determinan dari matriks koefisien dengan mengganti koefisien Z ini min 113 dengan nilai ruas kanan 1810. Maka kita peroleh bentuknya seperti ini. 1810 mengganti koefisien Z. Kita cari determinannya, nanti kita dapatkan 40 kurang 8 tambah 1 dikurang 10 tambah 16 kurang 2. Oke, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 33 dikurang 24 ya, sama dengan 9.
Oke, kita sudah punya delta, delta X, delta Y, dan delta Z. Tinggal kita mencari nilai X, ya. Nilai X rumusnya di metode Cramer adalah delta X dibagi delta. Delta X 3, deltanya 3, maka dapatlah 1, ya. Kemudian Y-nya delta Y per delta Y 6, deltanya 3, berarti 6 per 3 sama dengan 2. Kemudian Z-nya adalah delta Z per delta Z-nya 9, deltanya 3, maka kita peroleh 9 per 3 sama dengan 3. Jadi dapatlah solusi dari sistem persamaan linear, nilai X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Ya, oke, demikianlah pembahasan penerapan metode Cramer pada sistem persamaan linear, baik 2 variabel maupun 3 variabel. Oke, setelah kalian menyimak, tentunya paham dengan materi yang telah disampaikan, silakan diterapkan yang tadi sudah kalian pelajari dengan mengerjakan latihan uji kompetensi 4 2.3 pada halaman 100. Dan satu lagi latihan uji kompetensi 5 halaman 101. Oke, selamat mengerjakan, semoga bermanfaat. Nantikan video pembahasan materi selanjutnya tentunya di channel yang sama, yakni channel Matematika Teladan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.